Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan kepada Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Winarni. Pada siang ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Digitalisasi dan Pengayaan Kosakata Ilmiah Bahasa Indonesia di Era AI. Kelompok kami berisikan 5 anggota. Yang pertama ada saya, Hani Tiara. Yang kedua ada Amelia Kartikasari. Selanjutnya ada Nazwa Salsabila Suseno, ada Salsa Stefania, dan ada Nurul Sabira. Berikut latar belakangnya dari materi yang sedang kami sampaikan. Yang pertama ada AI yang mendorong perubahan bahasa dengan memunculkan kosakata baru. Selanjutnya dapat membuat gaya komunikasinya lebih ringkas, juga menyebarkan bahasa gaul lebih cepat, serta membiasakan campuran bahasa Indonesia-Inggris dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, bahasa Indonesia perlu memperkuat fungsi ilmiah agar mampu menjadi bahasa utama dalam penelitian. Kemudian, dalam penulisannya, dalam akademik, dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sangat-sangat penting untuk memastikan temuan ilmiah dapat diakses luas oleh masyarakat. Kemudian, meningkatkan kualitas literatur rasional, serta mengurangi ketergantungan pada bahasa asing dan dunia akademik. Slide berikutnya. Sebelumnya, terima kasih Kak Hani. Selanjutnya saya akan membacakan digitalisasi bahasa Indonesia. Korpus Digital dan AI Indonesia adalah kumpulan data bahasa Indonesia yang digunakan untuk melatih AI agar lebih akurat memahami dan menghasilkan bahasa. Korpus yang kuat membuat AI lebih sesuai konteks budaya, lebih cerdas dan lebih bermanfaat, meski masih ada tantangan seperti keterbatasan data dan variasi dialek. Selanjutnya, Kamus Digital adalah aplikasi atau basis data elektronik yang menyimpan informasi leksikal secara terstruktur. Fungsinya memungkinkan pencarian kata yang sangat cepat, serta menampilkan definisi sinonim, antonim, terjemahan, dan pengucapan. Keunggulannya jauh lebih cepat daripada kamus cetak dan seringkali dilengkapi dengan fitur hyperlink yang memungkinkan pengguna langsung mengklik kata dalam definisi untuk mencari maknanya. Contoh aplikasi KBBI Daring, Google Translate, fungsi kamus, atau fitur kamus bawaan pada e-reader. Selanjutnya ada TTS atau Text to Speech, adalah teknologi sintesis ucapan yang mengubah data teks digital menjadi output suara yang terdengar alami. Proses intinya adalah teks dianalisis menjadi unit-unit suara atau fenom yang kemudian disatukan oleh synthesizer untuk menghasilkan gelombang audio. Penerapan utamanya adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas penglihatan, narasi otomatis untuk video atau audiobook, dan perangkat bantu komunikasi. Yang kedua ada STT atau Speech to Text, adalah teknologi pengenalan suara otomatis yang mengenali dan memproses suara lisan manusia, kemudian mentransformasikannya menjadi teks tertulis. Proses intinya adalah menganalisis gelombang suara, memfilter kebisingan, menggunakan model akustik dan model bahasa untuk menghasilkan transkripsi. Penerapan utamanya adalah dikte, memasukkan teks menggunakan suara, transkripsi rekaman atau wawancara, perintah suara ke asisten virtual, dan penerjemah real time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kadira. Untuk tantangannya, yang pertama adalah data terbatas. Tantangan ini merujuk pada ketersediaan data digital yang minim dan berkualitas rendah untuk bahasa lokal dibandingkan bahasa dominan dunia. Yang kedua, dominan istilah bahasa asing. Tantangan ini adalah penggunaan istilah teknis dan konsep digital yang berasal dari bahasa asing, terutama Inggris, secara luas, yang seringkali belum memiliki padanan resmi yang mudah dipahami data bahasa lokal. Yang ketiga, literasi digital rendah. Ini adalah tantangan yang merujuk pada kurangnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan, memahami, dan mengevaluasi informasi serta teknologi digital secara efektif dan kritis. Yang keempat, penetapan istilah lambat. Tantangan ini berkaitan dengan proses formal, standarisasi, penerjemahan, dan penetapan istilah asing menjadi istilah resmi dalam bahasa
lokal yang memakan waktu lama. Selanjutnya adalah pengayaan kosakata ilmiah. Yang pertama, neologisme. Neologisme adalah pembentukan kata-kata baru, frasa atau istilah baru memasuki penggunaan umum dalam suatu bahasa, terutama dalam kitanya dengan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, peminjaman atau loanwords. Peminjaman adalah proses mengambil kata-kata atau istilah dari bahasa asing dan mengintegrasikannya ke dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks ilmiah, ini sering dilakukan untuk mengadopsi istilah teknis standar internasional. Yang ketiga, bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan sebagai sumber pengayaan kosakata ilmiah dengan menyerap kata-kata dari bahasa-bahasa lokal di Indonesia. Kata-kata ini seringkali merujuk pada flora, fauna, atau konsep budaya atau lokal yang khas. Yang keempat, AR terminologi mapping. Proses penetapan, penyesuaian, atau pencarian padanan istilah-istilah yang muncul dalam bidang kecerdasan buatan atau AI ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Salsa. Selanjutnya itu ada peran AI. Deteksi istilah baru yaitu AI menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami dan pengembangan teks untuk menyaring volume besar, publikasi ilmiah, paten, dan media daring. Lalu ada padanan otomatis. Setelah istilah bahasa terdeteksi, AI dapat membantu dalam menemukan dan mengusulkan padanan yang paling tepat dalam bahasa target, misalnya bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada standarisasi. AI membantu memastikan bahwa penggunaan istilah-istilah ilmiah dalam berbagai dokumen dan publikasi adalah konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga bahasa. Selanjutnya itu ada terjemahan cepat. Dalam lingkungan ilmiah, global AI memungkinkan terjemahan dokumen, abstrak, dan artikel ilmiah secara instan dan efisien. Singkatnya, AI bertindak sebagai asisten linguistik yang skalabel, mempercepat siklus deteksi, pemadanan, standarisasi, dan diseminasi kosakata ilmiah. Selanjutnya ada contoh istilah. Yang pertama itu ada machine learning atau pembelajaran mesin, lalu ada cloud computing atau kompuasi awan, lalu ada genome editing yaitu penyuntingan genom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Amel. Oke, terima kasih Kak Sasa. Selanjutnya adalah kesimpulan. AI mempercepat pengembangan bahasa ilmiah. Kecerdasan buatan atau AI berfungsi sebagai katalisator yang sangat efisien dalam evolusi bahasa ilmiah. AI mampu menganalisis volume data ilmiah global yang masif dalam waktu singkat. Hal ini memungkinkan deteksi istilah baru, pengusulan padanan, dan standarisasi terminologi untuk dilakukan jauh lebih cepat daripada metode manual. Pengayaan kosakata penting agar bahasa Indonesia tetap relevan. Jika bahasa Indonesia tidak memiliki padanan baku untuk konsep-konsep baru, para ilmuwan dan profesional terpaksa menggunakan istilah asing. Ketergantungan pada bahasa asing dalam dominan ilmiah dapat menyebabkan bahasa Indonesia kehilangan relevansi sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. AI memberikan alat yang diperlukan agar tujuan linguistik dapat tercapai dalam laju perkembangan ilmu pengetahuan modern. Mungkin itu